Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita begitu banyak kenikmatan, dan pada siang hari ini kita telah diberikan iman sehat sehingga bisa berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Yang kita hormati bersama Ibu Kepala SLB Negeri Tambah Rejo, Ibu Muslihati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Negeri Tambah Rejo yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang kedua, doa, dan yang ketiga adalah kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Allah. Bluetooth mode. Masuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Sri Nemo SPDI, kami persilahkan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati bersama Ibu Kepala Sekolah, dalam hari ini ada kepentingan nggak bisa hadir. Yang kami hormati bersama Bapak Ibu Dewan Guru SLB Negeri Tambah Rejo, kami mohon maaf, kami mewakili dari Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan pada hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat sama Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan di sekolahan ini ya, di sekolahan SLB, di lembaga SLB. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tak lepas kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir yaumul nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru semua yang kami hormati, untuk hari ini Ibu Halimatus Sa'diyah akan memaparkan yaitu tugasnya dari guru penggerak angkatan 10, yaitu dalam materinya aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Untuk itu kami mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga nantinya kita semua akan menyusul, artinya akan bisa mengikuti
jejak Bu Halimatus Sa'diyah, yaitu menjadi calon guru penggerak. Ibu-ibu yang kami hormati, kami tidak bisa matur banyak-banyak. Ini nanti Bu Halimatus Sa'diyah akan menyampaikan paparan-paparan yang sekiranya nantinya akan akan kita contoh dengan baik di lembaga kita. Untuk itu saya cukupi sampai di sini sambutan kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Numo yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya adalah doa agar kegiatan pada pagi hari ini pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Aziz Afifuddin. Kepada Pak Aziz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk memimpin doa bagi umat Islam dan untuk yang beragama lain bisa berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahabati rasul walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa dimishmanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran pada siang hari ini pada acara penyampaian aksi nyata motor 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Semoga ilmu yang kita akan diskusikan hari ini bisa berjalan dan bisa sebagai tauladan kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami rezeki yang berkah barokah dan kadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti tentang presentasi aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati semua, yang kita hormati bersama Ibu Muslihati SPD selaku Ibu Kepala Sekolah di SLB Negeri Tambah Rejo Kanor Bojonegoro, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah penuh berkah ini dan untuk mendengarkan paparan materi tugas saya senjata modul 1.4,
dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Langsung saja saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru di SLT Negeri Tambah Harjo ini yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi ilmu dalam menemani saya untuk menyelesaikan tugas saya di modul 1.4 ini. Modul ini adalah tugas yang terakhir Bu di modul 1.4. Ini tugas aksi nyata adalah tugas yang terakhir. Semoga berjalan lancar. Langsung saja. Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif oleh Halimatus Sa'diyah, calon guru penggerak angkatan 10 SLB Negeri Tambah Harjo Kanor, Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa 11 Juni 2024. Di modul 1.4 ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bedah, kita sharing bersama, yaitu yang pertama perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik atau student center. Bluetooth mode. Sistem pembelajaran pendidikan paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna pembelajarannya sendiri. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa itu disiplin positif? Ini ya, apa itu? Mungkin ada yang bisa memberi gambaran selain dari yang tertera di slide. Di sini dijelaskan disiplin positif adalah suatu pendekatan atau penerapan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan penerapan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Saya akan menampilkan video tentang contoh disiplin positif.
Jika berhasil menahan diri, maka anak itu akan diberi 2 buah marshmallow. Hasilnya, sebanyak 200 anak berhasil dalam eksperimen ini. Melalui eksperimen ini, mungkin kita akan berpikir bahwa ternyata anak-anak bisa kok mengendalikan diri. Tetapi, mari kita lihat lagi. Betulkah mereka dapat menahan diri karena memang ada motivasi internal? Atau apakah ini karena ada janji 2 buah marshmallow? Bagaimana menurut Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak, kita kembali ke adegan pembuka tadi tentang Ucok. Pak Ihsan mungkin merasa berhasil membuat Ucok menjadi disiplin. Tetapi, keesokan harinya, Ucok ternyata meminta menjadi ketua kelas lagi. Bagaimana ini? Sepertinya, Ucok akan terbiasa untuk diberi hadiah agar mau melakukan tugasnya. Kita belajar bahwa hadiah tidak harus berupa benda. Ia bisa berbentuk pujian, stiker bintang, stempel buku, ketua kelas, dan lain-lain. Nah, ternyata hadiah tidak menciptakan ketaatan jangka panjang. Jika kita ingat pada sebelumnya tentang 3 alasan perilaku Ucok yang berfokus pada hadiah adalah bentuk perilaku murid level 2. Dia menjadi disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Ini merupakan perilaku disiplin murid yang didasarkan pada motivasi eksternal. Jika suatu saat hadiahnya hilang, apakah Ucok akan tetap disiplin? Ketidakefektifan pemberian hadiah untuk menciptakan disiplin jangka panjang diungkapkan oleh Alfie Kohn. Menurut Kohn, ada 5 alasan untuk tidak menggunakan sistem hadiah dalam pendisiplinan murid. Yang pertama, menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid. Murid akan berfokus pada hadiah dibandingkan dengan tugas yang ia kerjakan. Yang kedua, hadiah memiliki potensi hukuman. Hadiah dan hukuman sama-sama mengandung janji bahwa akan ada hal yang didapatkan murid pada akhirnya. Jika hadiah tak tercapai, akan memunculkan kekecewaan. Yang ketiga, menyebabkan putusnya hubungan sosial. Murid akan menganggap siapapun yang menghalanginya untuk memperoleh hadiah merupakan halangan dalam hidupnya, sehingga mereka sulit untuk berteman dan hubungan sosial pun semakin jauh. Yang keempat, membuat gagal menemukan sumber masalah. Murid tidak belajar untuk mengenali sumber masalah dan tidak belajar menyelesaikan masalah, karena fokusnya langsung pada hadiah. Yang kelima, kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Murid terbiasa ada sesuatu yang ia akan dapatkan, sehingga motivasi intrinsik murid untuk melakukan sesuatu akan hilang. Dalam menciptakan ketaatan jangka panjang, kita dapat memberikan makna pada murid akan tanggung jawabnya. Ajaklah mereka berdiskusi dengan bahasa tubuh yang lembut, pemilihan kata yang mudah, contoh-contoh konkret, dan tindakan nyata dari kita. Dengan begini, murid melihat kita melakukan tindakan disiplin yang sama. Lakukan secara konsisten. Pada akhirnya, murid akan mengerti makna dari setiap tindakan yang mereka harus lakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah siap untuk mempraktikkan disiplin jangka panjang? Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi kali ini. Sebagai guru, tentunya kita menghargai usaha murid dengan memberikan pujian atau apresiasi. Kita bisa pikirkan pujian atau apresiasi seperti apa yang bisa kita berikan pada murid sehingga tidak terkesan berlebihan dan murid juga bisa mengerti maknanya. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi adalah contoh motivasi intrinsik atau yaitu pujian apresiasi. Kita sebagai guru seyogyanya dihindari untuk memberikan apresiasi itu berupa hadiah atau benda-benda. Jadi nanti timbulnya itu motivasi anak tuh ingin mendapatkan hadiah itu, bukan intrinsik dari dalam dirinya. Contoh, misalnya kita membuat hari ini memberitahu kepada anak, besok siapa yang berangkat pagi akan ibu kasih jajan. Esoknya
Maka anak yang akan datang pagi, kita tanya, kenapa datang pagi sekali? Ternyata dia ingin mendapat hadiah. Esoknya lagi, kita tidak mengatakan yang dapat pagi akan mendapat hadiah. Ternyata dia berangkat siang. Jadi dari situ kita tahu bahwa motivasinya itu bukan dari dalam dirinya, melainkan hanya ingin mendapat imbalan atau hadiah. Dan motivasi yang seperti itu tidak bertahan lama. Tapi kalau motivasi yang intrinsik dari dalam diri anak itu insya Allah bertahan lama. Tapi itu juga dengan pembiasaan-pembiasaan. Contoh motivasi intrinsik itu yaitu dengan apresiasi, seperti kata-kata pujian tapi yang tidak berlebihan. Misalnya ada siswa yang berangkat pagi, wah hebat kamu sudah berangkat pagi. Kamu berarti sudah disiplin. Contoh, siapa lagi yang mau memberikan contoh misalnya motivasi intrinsik? Bu Sri mungkin bisa memberikan contoh yang motivasi dari dalam diri anak, seperti kata-kata pujian Power on. Bluetooth mode. yang berhasil masih tugas apresiasi. Tugas kamu bagus, terima kasih sudah mengerjakan tugas. Ayo Sri, sudah Bu Sri, contohnya Bu Sri. Terima kasih atas waktunya Bu Halimah Sadia yang selama ini saya terapkan kepada anak-anak Bu Halimah Sadia. Ini anak saya itu ada 3, tetapi yang satu itu memang betul-betul saya itu selalu kangen Bu. Satu contoh kemarin itu masuk ya Bu ya. Ternyata mereka itu inginnya itu minta dikasih PR. Ya. Setelah itu saya di rumah juga punya PR karena anak saya itu minta mereka itu minta tugas di rumah. Katanya orang tua, tugas di rumah itu mereka benar-benar mau belajar setiap sore. Setelah itu saya kasih tugas Bu Ima ya. Mohon maaf Mbak Rika, ini tugas ya dikerjakan di rumah. Setelah itu besoknya itu mereka mengembalikan tugas itu ke saya dengan kalimat yang bangga karena mereka itu sudah mengerjakannya. Tetapi saya sebagai ibunya, saya hanya bisa memuji Bu Imaya. Terima kasih Mbak Rika cantik, Mbak Rika sudah mau belajar di rumah, Mbak Rika sudah mau mengerjakan tugas dari Bu Guru, saya bilang gitu. Ternyata mereka itu tidak minta apa ribet berupa jajan atau apa begitu. Cuma mereka itu minta dipuji karena pintar dan cantik begitu aja Bu Ima. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Sri. Itu adalah salah satu contoh motivasi intrinsik ya. Apresiasi yang bagus untuk anak-anak memang harus seperti itu, dengan pujian-pujian dan kata-kata positif. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, contoh dari Bu Sri tadi termasuk yang nomor berapa ya kira-kira? Nomor berapa? Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari contoh yang dipaparkan Bu Sri tadi, mereka percaya bahwa mereka itu bisa mengerjakan tugas di rumah, mereka bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, dan itu termasuk nilai-nilai yang mereka percaya bahwa itu adalah baik dan harus dikerjakan. Yang dimaksud menghargai ketidaknyamanan dan hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia
Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan kesalahan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Maksudnya contohnya, jika kita tidak mengerjakan PR, kita berarti tidak dihukum. Mereka berarti menghindari hukuman. Yang kedua yang dimaksud untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Bluetooth mode. Yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Serta untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan motivasi ini juga bersifat eksternal. Ingin mendapat hadiah atau ingin dipuji, tapi pujian-pujian yang bukan dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga, yang dimaksud untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang yakini tersebut. Ini akan menjadi motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi ini bersifat internal. Seperti yang dicontohkan Bu Sri tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Sekarang saya mau tanya, apakah 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah ibu bapak miliki semuanya? Sudah dimiliki Bu Fesrin? Mana yang sudah dimiliki atau mana yang masih dalam tahap dicapai? Yang sudah dimiliki itu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Kalau penguasaan mungkin masih proses. Ya. Yang pertama memang bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kenyamanan dimanapun kita berada, di lingkungan rumah, di lingkungan kerja, tempat yang aman dan nyaman itu juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam hal kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima.
oleh orang lain. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya ingin diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Nah, ini perlu digarisbawahi, yaitu kebutuhan tentang kasih sayang, merasa diterima. Itu adalah di ranah kita ini, di SLB Tambah Rejo, di mana ini adalah tempat teramah, ternyaman bagi anak berkebutuhan khusus. Di mana di sini mereka merasa diterima, mereka akan merasa inilah rumahku di sini di SLB ini. Karena kalau di lingkungannya sebagian besar itu masyarakat itu masih banyak yang tidak menerima mereka, masih memandang sebelah mata akan kehadiran keistimewaan mereka. Disinilah di SLB ini anak-anak berkebutuhan khusus, berkebutuhan netra, berkebutuhan pendengaran, mereka diterima dengan segala kondisinya, dengan segala kelebihannya. Di sini mereka bisa mengembangkan semua bakat dan minatnya. Mereka bertemu dengan keluarga. Dan terkadang kita tahu ya, seperti contohnya si Rifki itu sampai tidak mau pulang karena begitu nyamannya di SLB ini, begitu ternyamannya pokoknya SLB ini tempat teramah bagi mereka. Sungguh, dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa yang memberi kenyamanan bagi anak-anak istimewa kita. Tepuk tangan. Selanjutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya memiliki sifat ingin menjadi seorang pemimpin dan suka mencoba hal baru dan suka kecewa bila melakukan kesalahan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan ini mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka koleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru, kadang kita senang dengan anak-anak dengan memberi pelajaran apa, kita melakukan untuk mengetahui tingkat kesenangan seseorang anak, kita kadang melakukan identifikasi atau asesmen bakat minat apa yang mereka sukai. Nah, sebelum lanjut saya akan menayangkan video tentang tadi 5 kebutuhan dasar manusia.
dari orang lain. Ini adalah video 5 tingkat kebutuhan manusia. Menurut Abraham Maslow. Nggak sesuai, kurang hormat dari orang lain. Tapi karena hal itu kita aman, jadinya kita cuma fokus sama apa yang bikin kita jadi merasa hidupnya nggak bermakna dan seringkali kita juga ngelakuin hal yang merasa berkembang nggak sesuai hidup lo gitu aja. Tapi karena hal yang kita aman jadi lalu misalnya pernah dibahas sama psikolog merasa hidup salah satu bermakna itu bernama Abraham Maslow merasa berkembang dan lebih tepatnya di teori hierarchy of needs. Tahu nggak sih teori ini lah yang bakal gue bahas mulai dari salah satu psikolog terkenal bernama Abraham Maslow. Lebih tepatnya di teori hierarchy of needs. Nah, teori inilah yang bakal gue bahas di sini. Mulai dari artinya, fungsinya, dan gimana caranya untuk mengaplikasikannya dalam hidup lo supaya lo bisa sesuai sama tagline 100% yaitu hidup seutuhnya. Oke? So, stay tune biar lo bisa ngerti dan dapetin insight sekaligus pencerahan dari teori ini secara menyeluruh. Nah, Mari bersama menyimak video tentang 5 kebutuhan untuk like dasar. video ini dan subscribe channelnya biar lo gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari 1%. Oke, so apa itu teori hierarchy of needs? Nah, mungkin sebelum membahas teorinya, kita bisa membahas dikit nih tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah psikolog pendiri aliran humanistik, dan dulu dia tuh pengen tahu sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang. Akhirnya dia nyari tahu hal-hal apa aja nih yang bisa membuat hidup seseorang itu bahagia, meaningful gitu ya, dan apa yang bisa dilakuin demi mencapainya. Nah, Maslow itu menganggap ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan itu, yang sebenarnya waktu itu mungkin belum bisa terjawab sama ilmu lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori hierarchy of needs atau biasa disebut sebagai Maslow's pyramid of needs. Bisa lo lihat di gambar ya. Jadi sesuai dengan namanya, teori ini digambarin sebagai piramida. Dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia itu bisa hidup bahagia, bisa sehat mental, dan bisa hidup meaningful gitu, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kalau menurut Maslow ya, kebutuhan di level bawah itu memang itu sedikit banyak harus terpenuhi dulu. Kenapa? Karena level-level bawah memang paling dasar untuk bertahan hidup. Well, gak 100% tercapai juga gak apa-apa. Asal orang tersebut merasa udah cukup, mereka bisa naik ke hierarki yang selanjutnya gitu. Mulai dari kebutuhan paling dasar di level paling bawah, yaitu kebutuhan tubuh, misalnya makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, di level kedua, ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu merasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan di sini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang kita lakuin adalah biasanya nyari kerja, nabung, bayar asuransi, dan lain sebagainya. Nah, Maslow nyebut level pertama dan kedua tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Nah, lanjut ke level ketiga, ini ada seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa memuaskan kebutuhan ini biasanya adalah keluarga, teman, pacar, komunitas. Habis itu kita naik lagi ke level keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri, self-esteem, yaitu biasanya apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin makin percaya diri. Misalnya jadi juara lomba, atlet terkenal, karir bagus, dan lain sebagainya. Nah, level ketiga dan keempat disebut sebagai psychological needs atau kebutuhan psikologis. Terakhir, ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi gitu. Jadi, mengaktualisasikan semua potensi yang mereka miliki seutuhnya, gitu. Jadi hidup seutuhnya. Nah, di dalam tulisannya, Maslow sendiri bilang bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita. Gitu. Dengan kata lain, tiap orang tuh sebenarnya harus tahu apa yang pengen dilakuin dan mendalami hal yang pengen dilakuin gitu. Nah, selain dikelompokin jadi kebutuhan dasar dan psikologis, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi gini, 4 kebutuhan terbawah, kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan self-esteem itu masuk ke dalam kategori kebutuhan yang didorong sama adanya rasa gak puas. Rasa bahwa lo kekurangan sesuatu atau singkatnya rasa takut dan cemas. Misalnya lo makan karena lapar, pengen dihormati karena takut diremehin, pengen dicintai karena takut sendirian. Motivasi ini sebenarnya disebut sebagai needs atau deficiency needs. Atau lo butuh karena memang lo ngerasa kurang. Nah, yang satu paling atas, aktualisasi diri,
itu dikendaliinnya sama perasaan di mana lo pengen hidup sesuai dengan potensi lo. Jadi tujuan lo tuh nggak cuma untuk merasa aman aja, tapi juga untuk merasa puas karena udah berusaha mengembangkan potensi lo. Motivasi ini disebut sebagai being needs atau being needs, yaitu kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Well, sebenarnya mungkin teori ini kelihatan simpel dan udah jelas juga bahwa kita memang butuh hal-hal yang disebutin. Tapi pada kenyataannya seringkali orang-orang nggak sadar bahwa kita butuh hal-hal tersebut secara seimbang. Maksudnya gimana? Jadi gini, ada orang-orang yang bersikap gak acuh sama kondisi finansial mereka dan cuma fokus ngelakuin apa yang dia rasa membuatnya bahagia. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang terlalu materialistis, sangat materialistis gitu ya, sangat fokus sama pekerjaan, gaji, uang, dan lain sebagainya, dan mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka. Nah, menurut Maslow sebenarnya gaya hidup keduanya itu bisa dibilang salah. Kita perlu sadar bahwa hal material dan psikologis harus seimbang. Kalau menurut Maslow ya, kita bisa ngerasa bahagia dan punya karir bagus di saat yang sama gitu. Karena emang pada dasarnya kita butuh kerjaan yang bisa menghidupi kita, sambil kita juga ngelakuin apa yang sesuai potensi diri kita sebagai usaha memaknai hidup. Selain itu, lo juga mungkin secara gak sadar lebih sering dimotivasi sama the needs dibandingkan sama be needs. Sehingga lo cuma fokus sama gimana biar rasa aman dan nyaman, padahal secara gak sadar, lo juga sebenarnya perlu untuk memenuhi kebutuhan lo akan aktualisasi diri. Nah, bisa jadi karena hal-hal ini lo ngerasa hidup lo tuh gak bermakna dan mungkin gak berkembang. Terus gimana cara buat lo mengaplikasikan teori ini biar lo bisa hidup seutuhnya? Well, ada beberapa tips yang bisa gue kasih. Pertama, lo bisa jadi fleksibel tapi juga stabil, jadi seimbang. Teori piramida kebutuhan Maslow ini nekenin bahwa lo butuh ngelakuin hal-hal yang lo pengen untuk aktualisasi diri. Tapi di saat yang sama, lo juga butuh hal-hal materialistis, kayak misalnya uang, makanan yang cukup, kesehatan, dan lain sebagainya. Singkatnya, lo butuh berkembang tapi juga butuh merasa aman. Nah, cara mencapai kedua hal ini adalah dengan satu, memiliki goals yang stabil, dan yang kedua, tetap fleksibel dalam mengeksplor diri. Maksudnya gimana? Goals yang stabil berarti lo mengetahui keinginan lo supaya lo gak terombang-ambing sama perkembangan yang ada di sekitar lo atau pendapat orang-orang lain. Jadi, lo perlu tahu apa aja nilai dan tujuan yang lo pegang biar lo yakin bahwa lo udah punya apa yang dibutuhin untuk mengembangkan diri. Banyak orang nggak tahu nilai apa yang mereka pegang, sehingga jadinya ya mereka nggak pernah merasa aman atau merasa cukup, selalu merasa kurang, merasa hampa gitu. Misalnya melihat orang lain nilainya lebih bagus langsung merasa bodoh, atau melihat orang lain gajinya lebih gede langsung merasa miskin. Padahal tiap orang punya tujuan dan nilai yang beda, jadi usaha yang dilakukan juga beda-beda. Nah, kalau fleksibilitas artinya lo mau mengekspos diri lo ke berbagai pengalaman dan apa yang tersedia buat lo. Cara lo tahu potensi lo adalah dengan bertanya ke diri lo sendiri. Apa sih hal yang paling mendominasi hidup dan pikiran lo selama ini? Banyak orang, mungkin termasuk lo, udah punya potensi, udah punya minat bakat di suatu bidang tertentu. Cuman secara gak sadar, menolak aja gitu untuk menghidupinya gitu. Atau gak dilakuin aja, karena merasa potensinya tuh gak bisa dijadiin kerjaan. Atau misal takut sama pendapat orang, dan lain sebagainya. Nah, ketika lo udah sadar apa yang mungkin jadi potensi lo, pilihlah pengalaman-pengalaman yang berkaitan dan membuat lo merasa antusias. Dalam prosesnya, lo bisa coba biarin pengalaman itu membawa lo ke pengalaman-pengalaman baru yang lo rasa sesuai sama diri lo. Itu tips yang pertama. Yang kedua, ketahuilah apa kelebihan-kelebihan lo dan gunakan hal-hal tersebut. Penelitian udah ngebuktiin bahwa dengan melakukan hal ini, lo bakalan ngerasa lebih aktif dan ngejalanin hidup dan memilih pilihan-pilihan yang sesuai dengan diri lo. Jadi lo gak ngerasa terasingkan dari diri sendiri gitu. 1% pernah ngebahas tentang gimana cara tahu kelebihan diri, dan lo bisa cek di video YouTube sebelumnya yang berjudul Cara Menemukan Kelebihan Diri. Nah, dalam proses menggunakan kelebihan-kelebihan lo, jangan lupa juga untuk dikembangin gitu. Maksudnya gimana? Jadi jangan lupa juga buat ambil resiko dan hadapi tantangan-tantangan yang ada. Walaupun kadang tantangan itu membuat lo takut, cemas, atau ragu. Tapi ingat aja bahwa lo memang butuh untuk mengaktualisasikan diri. Jadi hal-hal sulit memang harus dilalui. Well, tapi tenang aja, karena nggak seharusnya juga kok lo 100% termotivasi sama pengembangan diri dan mengambil resiko tanpa pertimbangan yang matang gitu. Pada dasarnya lo ekspresi diri dan perasaan bahwa lo punya kebebasan itu penting banget lo punya gitu. Biar apa? Biar lo mampu memilih hal yang membuat lo berkembang, bukan sekedar fokus ngurangin rasa takut doang. Nah, dari tadi kan kita udah bahas banyak nih tentang teori piramida kebutuhan ya, Hierarchy of Needs oleh Maslow. Mulai dari artinya, pembagiannya, sampai ke gimana.
How long? Bluetooth mode. Nah, tadi adalah video tentang piramid 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita akan mengupas tentang apa itu posisi kontrol guru. Posisi kontrol seorang guru merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh mereka dalam mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Setiap posisi akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Dan di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Yang kedua, posisi guru sebagai seorang yang membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru cenderung menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain bersalah atau rendah hati. Mereka mungkin mengatakan hal seperti, ibu atau bapak sangat kecewa dengan kamu, atau beberapa kali harus saya ingatkan kamu. Pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayangi. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru dalam posisi ini menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Namun, ada resiko dalam posisi ini, yaitu siswa cenderung bergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa bila guru itu tidak membantunya. Yang keempat, posisi guru sebagai seorang pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Yang terakhir, posisi guru sebagai seorang manajer. Guru dengan posisi kontrol sebagai manajer cenderung bersifat kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu guru bisa meraba-raba apa selama ini yang sudah saya rasakan. Apa saya menjadi seorang penghukum, apa posisi saya sudah menjadi seorang manajer, atau menjadi seorang pemantau, atau menjadi teman bagi peserta didiknya. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ayo, apa itu keyakinan kelas? Selain dari slide yang di depan, mungkin ada yang mau mencoba menjawab atau menjelaskan. Bu Festi biasanya. Monggo Bu Festi di situ saja, nggak apa-apa. Saya akan mencoba
How long? Bluetooth mode. Keyakinan kelas mungkin ya yang sudah diterapkan di sekolah kita itu lebih ke ini Bu, peraturan-peraturan yang harus ditaati di kelas kita gitu. Jadi kita membuat peraturan-peraturan yang nantinya akan mengikat siswa, di mana siswa nanti akan mengikuti sesuai dengan peraturan yang telah kita buat. Itu begitu Bu. Bagaimana menurut Bu Ima? Terima kasih Bu Festin. Nah, di sini semuanya sepakat apa itu peraturan dan keyakinan apa sama? Peraturan, di sini kita bahas tentang keyakinan dan peraturan. Sebenarnya keyakinan itu muncul dari peraturan yang ada. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Dari yang dipaparkan Bu Festin tadi, dari peraturan-peraturan yang sudah disepakati, nanti muncullah kesepakatan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam kelas dengan konsekuensi biasanya. Dan keyakinan kelas itu biasanya selalu menggunakan kata-kata positif. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa memberi contoh keyakinan kelas yang sudah ada di kelas panjenengan sedaya. Keyakinan kelas ya. Bisa nanti tolong ditulis, nanti saya akan membagikan post-it atau stick note. Tolong ditulis 1 atau 2 keyakinan kelas yang ada di kelas panjenengan sedaya. Turun Ibu, mau ya? Keyakinan kelas, kesepakatan yang ada di kelas. Yang keyakinan kelas itu yang kesepakatan jenengan oleh murid, misalnya di kelas, contohnya menjaga kebersihan kelas. Sambil menulis saya jelaskan tentang dampak positif dengan membuat keyakinan kelas, diantaranya meningkatkan motivasi belajar siswa, menciptakan motivasi belajar yang positif, meningkatkan disiplin diri pada murid dan meningkatkan kerjasama dan gotong royong. Tip membuat keyakinan kelas diantaranya adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kayak tadi ya Bu Festin, yang peraturan-peraturan tadi. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Berpendapat dalam kelompok. Artinya nanti jika membuat di kelas itu anak-anak berdiskusi. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Dan buatlah poster atau muat
Sedia keyakinan sekolah atau kelas Anda. Bluetooth mode. Dan keyakinan kelas ini selalu menggunakan kata-kata positif ya, kata-kata positif diawali dengan kata-kata positif. Jadi kalau hindari, tidak boleh, dilarang, itu dihindari untuk membuat kata-kata positif. Sudah semuanya. Silahkan Bu ditempel ke depan. Jadi ya, nggak apa-apa Pak, nanti kan kita pensi ke depan. Nah, terima kasih. Nah, ini sudah ada. Ayo ditambah yang belum. Ya, kita baca ya keyakinan kelas. Ini contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin izin saat keluar kelas. Bagus. Yang kedua, keyakinan kelas yang ada di kelas saya, buang sampah di tempat sampah. Waktu tidak ada yang sambil makan jajan. Waktu belajar tidak ada yang sambil makan jajan. Alangkah baiknya makan jajan di luar kelas. Yang selanjutnya, keyakinan dan kesepakatan di kelas sebelum mulai pembelajaran kelas harus sudah bersih. Keyakinan kelas lagi, ayo belajar yang rajin. Kesepakatan kelas, sepakat untuk menjaga kebersihan kelas. Yang selanjutnya, mari datang tepat waktu. Makan dan minum setelah pelajaran selesai. Selanjutnya, saling mengingatkan sesama teman jika ada teman yang melakukan kesalahan. Selanjutnya, melaksanakan piket sesuai jadwal seperti menghapus papan, membersihkan kelas, dan lain-lain. Nah, luar biasa sekali. Ini banyak sekali yang sudah masuk ke dalam kategori keyakinan kelas ya. Intinya semuanya yaitu menggunakan dan bertujuan ke hal-hal yang positif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini gambarnya segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi ini adalah segitiga biru. Restitusi sendiri adalah proses peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap ini mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah tidak apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikannya.
menstabilkan identitas lagi. Contoh kasus, seorang siswa yang selalu membolos sekolah, guru mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi. Alarm. Bluetooth mode. Tidak naik kelas atau tidak mendapatkan pelajaran. Lalu membantu siswa memperbaiki kesalahannya tersebut. Validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru berupaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimat yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Contoh kasus, pada siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak ini tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, kita mengajak siswa menemukan cara perilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahapan ini, apakah nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Contoh kasus, pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah, serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai akan seperti apa dia di masa yang akan datang. Nah, terima kasih. Akhirnya sudah selesai saya memaparkan materi tentang modul 1.4 tadi, diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang kurang paham, ada yang mau memberi komentar, merefleksikan tentang kegiatan kita hari ini. Karena sudah paham semua, saya kembalikan lagi ke bawah acara. Ya, terima kasih Bu Ima. Untuk Bapak Ibu, gimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Mumpung ini Bu Ima masih berdiri di depan kita, atau mau memberikan pendapat atau apa gitu untuk memperbaiki tugas dari Bu Ima? Monggo, dipersilahkan. Sudah cukup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Bu Ima sudah memaparkan tentang budaya positif dan semoga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.